Halo generasi cerdas penerus bangsa, selamat datang di channel saya, Rike Damayanti, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Sebelum beranjak lebih dalam tentang materi kali ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu artikel? Ya, artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Menyajikan gagasan dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan. Misalnya, seseorang yang akan mengajukan lamaran kerja, bentuk tulisannya berupa surat. Seseorang yang akan menulis gagasan imajinasi, bentuk tulisannya berupa cerpen atau novel. Seseorang yang akan memberikan penilaian terhadap buku yang dibacanya, bentuk tulisannya berupa resensi buku. Seseorang yang akan merekam sejarah, bentuk tulisannya berupa cerita sejarah. Selain bentuk-bentuk tulisan tadi, terdapat pula bentuk tulisan lain, yakni opini. Pada pelajaran ini, teman-teman akan mempelajari salah satu kategori eksposisi, yakni artikel opini. Sumber utama yang digunakan dalam pelajaran ini adalah artikel opini yang terdapat pada surat kabar. Di sini kalian tidak hanya dituntut dapat memahami artikel opini dengan baik, tetapi juga dapat menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Sudah siap untuk belajar? Ya, mari kita belajar. Pernahkah kalian membaca artikel dari surat kabar atau majalah? Pasti pernah ya. Jika sudah pernah, berarti kalian akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kalian harus cermat agar dapat membedakannya. Pertama, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Dua, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi, apakah teman-teman sudah dapat membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah artikel? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengungkapkan pendapat atau opini dalam sebuah bentuk artikel secara tertulis. Sebelum menyusunnya, kalian perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, struktur artikel opini terdiri atas pernyataan pendapat atau topik yang akan kamu kemukakan, lalu argumentasi, dan bagian akhir berisi pernyataan ulang pendapat. Kedua, argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang kalian kemukakan harus kuat. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, kalian harus memberikan solusi yang komprehensif. Ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam mengenali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, karena teman-teman sudah dapat membedakan antara fakta dan opini penulis dalam sebuah artikel opini, sekarang waktunya kalian diminta menjadi seorang penulis artikel dengan mengungkapkan opini atau pendapatnya ke dalam sebuah kalimat yang baik dan benar dengan melihat dan memperhatikan gambar berikut ini. Bagaimana, sudah terlihat gambarnya? Ya, selamat mengerjakan dan selamat berkarya. Salam sehat, salam bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.